Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Muhammad Iqbal dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Penentuan Biaya Kompensasi Air dari Kota Cirebon terhadap masyarakat sekitar mata air Cipanis, Kabupaten Kuningan. Yang pertama, Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan membuat perjanjian untuk konservasi eh, kelestarian sumber mata air Cipanis. Yang pertama, Kota Cirebon berkewajiban untuk membayar kompensasi air sebesar Rp110 per meter kubik. Yang kedua, Kabupaten Kuningan berkewajiban memanfaatkan dana kompensasi untuk kepentingan konservasi. Eh, Dana kompensasi tersebut digunakan untuk PAD Kuningan, BPLHD Kabupaten, dan penghijauan desa. Pada pelaksanaannya, pembagian alokasi dan kompensasi tidak seimbang karena PHD lebih besar daripada penghijauan desa yang seharusnya dialokasikan. Dampak yang terjadi yaitu masyarakat sering mengalami kekeringan pada musim kemarau, yang berarti terjadinya kehilangan kesempatan penggunaan mata air di masyarakat dari adanya perjanjian kerjasama. Pada tahun 2018, terdapat penelitian lebih lanjut dari Tommy Febrian yang membagi persentase alokasi dana pada tahun 2016 yang telah dilakukan oleh Kabupaten Kuningan, yaitu PAD Kabupaten Kuningan sebesar 82,3%, lebih besar dari dana ideal yang ditetapkan, yaitu sebesar 62,5%. Persentase alokasi dana seharusnya dialokasikan penuh terhadap pelindungan dan pelestarian resapan air, yang menjadi kurang efektif karena masih tertinggi PHD. Kompensasi persentase ideal juga belum dipastikan tentang kesesuaian persentase yang dibutuhkan untuk penghijauan. Tujuan studi ini untuk menentukan biaya kompensasi lingkungan desa masyarakat sekitar mata air sebagai pengganti kesempatan pemanfaatan yang hilang. Yang pertama yaitu menentukan besaran biaya yang dapat diterima masyarakat. Yang kedua, mengetahui nilai dari perjanjian yang mencukupi untuk kebutuhan kompensasi. Yang ketiga, mengetahui persentase yang dialokasikan untuk penghijauan desa. Landasan teorinya yaitu Sumarman 2006, Kabupaten Kuningan mengalokasikan dana untuk pembangunan sebesar 62,5%, rehabilitas 30%, dan desa-desa sekitar 7,5%. Hal ini pun perlu direvisi. Pada tahun 2018, Tommy Febrian mengemukakan 2016 alokasi kompensasi sebesar 82,3%. Hal ini pun terasa lebih besar dari yang seharusnya. Dana kompensasi dari Kota Cirebon disalurkan menuju PAD Kabupaten Kuningan, BPLHD untuk kegiatan konservasi Gunung Ciremai, pembangunan desa untuk penghijauan, operasional desa, dan pembangunan irigasi. Dari tabel tersebut, dana desa sebesar 1,5%, itu pun untuk operasional desa. Hasil penelitiannya yaitu masyarakat berkesedia menerima sebesar Rp833 per meter kubik untuk harga airnya. Dengan faktor yang menentukan yaitu pendapatan per keluarga, status kepemilikan rumah, dan kualitas air yang didapat. Analisis penentuan biaya kompensasi penghijauan desa dilihat dari jumlahnya 833 adalah 7,6 kali lipatnya dari Rp110 yang telah ditetapkan. Alokasi untuk biaya kompensasi penghijauan yaitu
penghijauan desa menjadi mendapatkan 904 juta untuk penghijauan desa yang seharusnya 198 juta. Sementara PAD Kabupaten Kuningan menjadi 947 juta. Berdasarkan analisis terdapat kesimpulan yaitu berdasarkan nilai kesediaan rata-rata mendapatkan Rp833 per meter kubik dengan faktor yang menentukan pendapatan per bulan, status pemilikan rumah, dan kualitas air. Jumlah yang kedua, nilai perjanjian 110 masih mencukupi untuk melakukan kompensasi. Hanya saja persentasenya yang harus dirubah. Yang ketiga, persentase baru dari kompensasi yaitu PAD Kabupaten Kuningan mendapatkan 35,8, BPLHD mendapatkan 30%, dan penghijauan desa sebesar 34,2%. Saran teoritisnya yaitu adanya kajian strategis untuk penanganan Taman Nasional Gunung Ciremai untuk mendapatkan nilai kebutuhan dana. Yang kedua, kajian spam regional untuk mendapatkan pasokan air dari wilayah lain. Saran praktisinya yaitu implementasi dari persentase tersebut tidak lepas dari pemerintah Kabupaten Kuningan yang berwenang terhadap alokasi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.